Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Juwita Iskarina. Di sini saya akan menceritakan kembali biografi tentang Sujiatmi, ibunda dari Jokowi. Sujiatmi lahir pada tanggal 15 Februari 1943, setengah bulan sebelum pasukan Jepang menduduki Jawa. Lahir sebagai anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara, pasangan Wirorejo dan Sani. Sujiatmi tumbuh besar di Desa Kumukerjo, Kelurahan Giriroto, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sujiatmi bersekolah di SD Kismoyo. Hanya dia, satu-satunya perempuan yang bersekolah di SD Kismoyo. Berhitung adalah mata pelajaran yang paling ia sukai. Ia selalu mendapatkan nilai tertinggi untuk mata pelajaran berhitung. Kelak, kesukaannya terhadap ilmu hitung akan menjadikannya asisten yang tangguh dalam menjalankan usaha kayu milik suaminya. Sujiatmi tak pernah pilih-pilih teman. Ia bermain dengan siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun, Suginah adalah kawan terdekatnya. Dengan Suginah, Sujiatmi kerap kali bermain lompat tali. Sesekali Suginah menemaninya bermain petak umpet dan gobak sodor. Namun, kedua permainan ini kebanyakan ia mainkan bersama anak laki-laki. Permainan gobak sodorlah yang mendekatkan Sujiatmi dengan Wijiatno, seorang lelaki berparas halus dan bertubuh gagah. Wijiatno seusia kakaknya, Miono, 3 tahun lebih tua daripada dirinya. Lelaki yang kelak bernama Notopi Harjo itu sering datang menjemputnya sekolah. Dengan sepeda motor, penampilan Wijiatno tampak gagah, sehingga membuat Sujiatmi jatuh hati kepadanya. Ia berpacaran dengan Wijiatno sekitar 2 tahun, sebelum memutuskan untuk menikah pada 23 Agustus 1959. Usia Sujiatmi saat itu baru 16 tahun, dan Wijiatno 19 tahun. Keduanya pun belum lulus sekolah. Namun pada saat itu, perempuan usia 16 tahun sudah jamak menikah. Orang tua dari Sujiatmi dan Wijiatno pun tak keberatan. Sujiatmi memutuskan untuk berhenti sekolah setelah pernikahan tersebut. Usai acara pernikahan, Sujiatmi dan Wijiatno pindah ke Serambatan. Mereka diajari untuk berbisnis kayu yang merupakan usaha ayahnya, Wirorejo. Di Serambatan, pasangan muda ini tidak tinggal serumah dengan Wirorejo. Mereka tinggal di rumah kontrakan di area yang sama. Waktu pun berlalu, dan Sujiatmi mengandung anak pertamanya. Anak itu lahir pada 21 Juni 1961. Suaminya Noto menamainya Joko Widodo. Beda 3 tahun dengan Joko, Iit lahir persis pada hari ulang tahun Sujiatmi, 15 Februari 1964. Anak ketiga bernama Idayati lahir pada 26 Mei 1966. Titik Ritawati 2 tahun setelah lahir anak ketiga pada 8 Desember 1968. Ternyata Joko bukan anak lelaki satu-satunya. Sayangnya putra yang diberi nama Joko Lokito itu tidak sempat menghirup udara dunia. Wijiatno yang kemudian bernama Notopi Harjo, sikapnya pemalu dan penuh pertimbangan. Ini pula sebabnya Sujiatmi lambat laun punya peran dominan dalam membangun rumah tangganya. Dalam setiap keputusan atau arahan yang dibuat Sujiatmi untuk keluarga maupun anak-anaknya, tak pernah ada protes dari Noto di depan anak-anaknya. Anak-anak sendiri tak pernah meminta bantuan atau mengadu pada sang papa jika mereka merasa tak sepaham dengan ibu mereka. Namun, kepada Sujiatmi pula, anak-anaknya selalu berkeluh kesah, bukan pada Noto. Kepatuhan anak-anaknya juga terbentuk karena Sujiatmi menjaga konsistensi sikapnya. Sujiatmi adalah tiang pegangan bagi anak-anaknya. Ia menjadi sandaran setiap anaknya setiap kali mereka mendapati masalah. Ia membuat rapuh hatinya, tampil sebagai perempuan perkasa, supaya kekuatan itu memancar dan terserap pada siapapun yang ada di sekitarnya. Noto, suaminya, telah pergi mendahulunya. Namun ingatannya pada suami yang selalu meredakan emosinya bisa menjadi kekuatan tersendiri. Setiap kali anak-anaknya menghadapi masalah yang berat, ia selalu ada di dekat mereka.
Kepada siapa lagi mereka harus mencurahkan tangis kalau tidak kepada sosok ibu? Ibu adalah pengayom dan kekuatan menjalani hidup bagi anak-anaknya sejak mereka telah mengenal dunia. Sujiatmi menjalani hidup dalam kesederhanaan, mengalir seperti air, seperti halnya yang diajarkan pada anak-anaknya. Ia tidak pernah memasang target muluk untuk kemewahan duniawi. Hidup itu berlaku lurus, jujur, dan ikhlas. Ilmu jujur dan ikhlas yang senantiasa ditularkan Sujiatmi ternyata berawal dari sikap keras ayahnya dalam mendidik anak-anaknya. Ayah Sujiatmi selalu menekankan pentingnya bersikap jujur, tidak boleh curang dalam mencari nafkah. Jujur dan ikhlas akan membuat setiap orang yang menjalaninya mudah untuk melangkah dan mengambil keputusan. Sebaliknya, kalau tidak jujur dan ikhlas, kelak pasti akan ada keraguan-raguan dalam mengambil keputusan. Jujur dan ikhlas menjadi pedoman, bukan hanya bagi dirinya dan keempat anaknya, tetapi juga bagi siapapun yang datang kepadanya untuk meminta nasihat dan doa restu. Tak ada nasihat yang berbeda bagi siapapun yang datang kepadanya, entah itu anak-anaknya maupun orang lain. Kunci utamanya adalah menyamakan apa yang diucapkan dengan apa yang ada di lubuk hati. Namun, semuanya harus didasari dengan kejujuran, keselarasan kata, dan perbuatan. Dengan demikian, keikhlasan akan muncul dengan sendirinya. Sujiatmi tak akan pernah lupa tentang ibadah. Jam berapapun mata bisa terpejam sebelumnya, ia akan bangun untuk mengambil air wudhu, mengirimkan tahajud untuk almarhum ayah dan suaminya, juga untuk keempat anak dan keluarganya. Mengalahkan rasa dingin ataupun kantuk. Sholat tahajud, disambung zikir hingga subuh tiba. Tahajud tak pernah ia tinggalkan untuk mendoakan keselamatan anak-anaknya, juga mendoakan agar tiap keinginan atau niat baik anak-anaknya dapat terwujud. Melahirkan, mengasuh, dan membesarkan anak-anaknya dengan kesadaran penuh bahwa anak adalah titipan Allah. Sebagai titipan, maka Sujiatmi bersama suaminya mengasuh anak-anaknya dengan penuh cinta kasih, menuntun ke jalan kebaikan, dan membekali mereka dengan iman, akhlak, dan pengetahuan yang cukup. Ia tak pernah menuntut anaknya menjadi apa kelak. Ia hanya menuntun keempat anaknya untuk mampu melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Soal pilihan hidup, apakah menjadi karyawan, pengusaha, birokrat, atau politisi, Sujiatmi tak pernah mempersoalkan. Pun ketika anak sulungnya berkarir di dunia politik dan menjadi masyhur karena kepemimpinannya yang merakyat, ia memilih jalan yang sunyi di rumahnya sendiri. Ia menjalani hidup dan kehidupannya sendiri tanpa mau membebani anak-anaknya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.